Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Aca. Udah lama gue nggak bikin video. Dan karena kemarin sempat ada temen gue yang nanya gimana cara baca hapak, kurangnya apa dan segala macam. Kayaknya eh, di video kali ini gue akan bikin video tentang hapak gitu, gimana cara bacanya, terus apa aja yang perlu kita perhatikan ketika kita ngajuin dupak supaya hapak yang kita terima itu bisa maksimal. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu bahwa untuk cara membaca hapak di sini lebih gue khususkan untuk hapak bagi jabatan fungsional analis kebijakan yang memang penilaiannya masih bersifat konvensional. Jadi masih menggunakan angka kredit yang bukan menggunakan proses konversi dari SKP-nya kayak gitu. Nah, untuk jabatan-jabatan fungsional yang lain, kalian harus cari tahu dulu nih, jabatan fungsionalnya apakah memang masih konvensional seperti analis kebijakan atau memang berlaku sistem konversi seperti arsiparis, kemudian pelatih olahraga, dan lain-lain. Ada juga yang sudah integrasi, itu untuk jabatan-jabatan fungsional yang sudah dibentuk di atas tahun 2019. Nah, itu harus dilihat dulu. Oke. Nah, jadi ini adalah hapak gue, hapak pertama gue yang gue dapatkan ketika pengajuan dupak gitu ya. Bisa kita lihat di sini ada beberapa kolom. Di kolom pertama ini cuma nomor biasa. Kemudian di kolom kedua ini adalah data-data diri kita. Ada beberapa hal yang gue cut gitu karena memang itu adalah data pribadi. Kemudian di sini adalah pangkat dan jabatan ketika kita melakukan pengajuan dupak di pertama itu gitu. Jadi gue ketika mengajukan dupak pertama gue ada di jenjang ahli pertama dengan golongan 3A. Kemudian di kolom selanjutnya ini adalah angka kredit awal kita. Jadi ketika kita diangkat sebagai analis kebijakan, sebagai jabatan fungsional itu kita dapat angka kredit awal, angka kredit modal ibaratnya. Nah, itu gue dapat 125. Kemudian di kolom selanjutnya ini adalah angka kredit yang diperlukan untuk gue naik pangkat gitu. Karena kan gue di ketika pengajuan pertama itu gue masih 3A. Nah, untuk naik pangkat ke 3B itu gue membutuhkan 25. Untuk yang ini ada T, U, A, B, C, dan P ini bisa dilihat di catatan. T itu adalah total dari unsur utama dan unsur penunjangnya. Jadi totalnya adalah 25 dengan kebutuhan unsur utamanya itu 20 dan unsur penunjangnya itu 5. Nah, di mana unsur utama ini terdiri dari 3 bagian, A, B, dan C. A itu adalah pendidikan, kemudian pendidikan dan pelatihan, yang B-nya adalah kajian dan analisis, kemudian yang C-nya adalah pengembangan profesi. Dan di sini bisa dilihat bahwa ada komposisi yang harus dipenuhi gitu ya. Misalnya untuk utamanya ini ada 20 dengan A-nya ini minimal 1, B-nya minimal 8,5, C-nya itu minimal 3, dan P ini minimal 5 kayak gitu. Kemudian di kolom selanjutnya ini adalah angka kredit yang kita peroleh pada periode sebelumnya. Nah, karena ini adalah hapak pertama gue dari pengajuan dupak yang pertama, makanya di kolom ini masih dinolkan gitu, karena memang ini baru yang pertama gitu. Kemudian di kolom selanjutnya ini adalah total angka kredit yang gue ajukan pada pengajuan dupak tersebut. Jadi gue mengajukan sebesar 85,25 dengan rincian utamanya itu 83, untuk unsur pendidikannya itu 1, kajian dan analisisnya itu 72, kemudian pengembangan profesinya itu 10, dan juga unsur penunjangnya itu 2,25. Nah, dari total ini hasilnya itu ada di kolom selanjutnya, di penilaian tim penilai pusat, karena waktu itu kan di instansi gue kebetulan belum punya tim penilai instansi. Jadi gue untuk dupak pertama gue itu dinilaikannya di tim penilai pusat di instansi pembina jabatan fungsional gue. Karena gue adalah JF analis kebijakan, maka tim penilai gue adalah Dilan gitu sebagai instansi pembinanya. Nah, dari 85,25 angka kredit yang gue ajukan, ternyata gue memperoleh yang ditetapkan itu oleh tim itu hanya sebesar 40,79. Nah, mungkin nanti gue akan bikin video terpisah
terkait dengan kenapa sih angka kredit itu biasanya banyak yang disunat. Ini kan lumayan ya, hampir 50% gitu. Nah, itu mungkin gue akan bikin penjelasan di video terpisah supaya video ini nggak terlalu panjang gitu. Di sini juga kita bisa lihat rinciannya untuk yang unsur utamanya dan penunjang, dan juga untuk unsur-unsur ABC-nya di unsur utama ini juga kita bisa lihat rinciannya dari yang kita ajukan, kemudian dikasih nilai oleh tim penilainya itu seperti apa, itu bisa kita lihat. Kemudian kita masuk ke kolom selanjutnya, ini adalah jumlah perolehan. Nah, kalau bisa kita lihat, untuk di hapak gue ini, kolom 8 dan kolom 9 ini sama. Ini karena memang adalah hapak pertama gue. Seandainya gue sudah pernah mengajukan sebelumnya gitu loh, maka di kolom 9 ini akan berisi jumlah perolehan dari kolom 6 gitu kan, angka kredit di periode sebelumnya ditambah dengan ini yang hasil penilaian dari tim pusat di pengajuan saat itu gitu loh. Jadi di kolom 9 ini berisi total kumulatif dari kolom 6 dan kolom 8 kayak gitu. Nah, ini karena memang sekali lagi karena memang baru pengajuan pertama gue, makanya kolom 8 dan kolom 9 gue ini nilainya sama ya, kayak gitu. Kemudian ini total kumulatifnya, kolom 4, angka kredit awal gue 125 ditambah dengan hasil perolehannya yaitu 40,79, ini totalnya adalah 165,79. Nah, kemudian di kolom selanjutnya adalah angka kredit yang harus gue capai gitu. Nah, untuk gue bisa naik ke pangkat 3B, itu gue sebenarnya hanya perlu 150 saja gitu. Nah, tapi bisa kita lihat gitu kan, di kolom selanjutnya ini ada kolom tabungan, di mana kolom tabungan ini masih kosong juga gitu kan, karena memang sekali lagi ini baru pengajuan dupak awal gue gitu kan, baru dupak pertama. Seandainya gue sudah di dupak kedua, itu biasanya kalau memang ada kelebihan seperti ini nih. Ini kan angka kredit yang harus dicapai ini ada 150. Kemudian gue dapat angka kumulatif 165. Nah, ada kelebihan sekitar 15,79 yang akan dicantumkan di tabungan sini gitu. Nah, untuk tabungan ini hanya berlaku bagi jenjang yang sama. Jadi misalnya dari gue pertama gitu ya, dari jenjang pertama kemudian gue naik ke jenjang muda, nah angka tabungan gue ini akan hangus ketika gue masuk di jenjang yang baru. Jadi tabungan ini hanya berlaku untuk jenjang jabatan yang sama saja gitu. Kemudian bisa kita lihat di kolom terakhir, kolom 13 ini ada keterangan bahwa gue belum bisa diusulkan untuk naik pangkat gitu kan. Walaupun secara kumulatif gue sudah sangat memenuhi gitu. Nah, mungkin banyak yang penasaran ini kenapa sih gitu. Kenapa kok udah lebih dari 150, sudah lebih dari angka kredit yang harus dicapai, tapi kok belum bisa diusulkan. Nah, ini yang biasanya miss di jabatan-jabatan fungsional baru gitu ya, pejabat-pejabat fungsional baru itu di kolom 5. Kita balik ke kolom 5 untuk di kolom yang angka kredit yang diperlukan. Di sini bisa kita lihat di kolom 5 sudah dibagi sedemikian rupa komposisi yang harus dipenuhi. Jadi angka-angka ini adalah angka minimal yang harus dicapai gitu. Jadi ketika gue sudah memenuhi kumulatifnya, tapi ada salah satu di sini yang kurang, belum tercapai, ya gue nggak bisa. Kayak gitu. Nah, untuk case gue di sini adalah gue masih kurang di unsur penunjang. Unsur penunjang yang dibutuhkan itu adalah minimal 5. Sedangkan gue ketika mengusulkan, gue hanya mengusulkan sebesar 2,25 saja. Gitu. Jadi gue masih kurang sekitar 2,75 untuk memenuhi persyaratan untuk bisa naik pangkat gitu. Ketika ini sudah tercapai, ya sudah, gue pasti akan diusulkan. Kayak gitu sih. Nah, untuk yang angka kredit yang diperlukan ini teman-teman bisa lihat peraturannya gitu kan. Itu ada di Perkalan nomor 27 tahun 2015. Nah, ini yang harus dipahami supaya ketika kita ngumpulin angka kredit gitu kan, kita bisa lihat nih,
oh kayaknya nih kita untuk kajian dan analisisnya udah oke nih, udah mencukupi. Tapi kita harus lihat dulu unsur yang lain, apakah sudah terpenuhi atau belum. Kalau memang belum ya berusaha penuhi gitu kan. Kalau misalnya memang sudah ya syukur-syukur disunatnya nggak banyak gitu loh ketika dilakukan sidang di tim penilai. Kayak gitu. Ya, segitu dulu video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman JF yang baru dalam memahami apa itu hapak, gimana cara bacanya, dan lain-lain. Kalau untuk teman-teman yang masih bingung gitu kan, ini hapak apa sih gitu kan, penjelasan lebih lanjutnya sudah pernah gue bikin di video sebelumnya. Bisa dicek video sebelumnya terkait dengan istilah-istilah yang biasa digunakan dalam jabatan fungsional. Mungkin nonton video itu dulu, nanti gue kasih linknya di description box, baru nonton video yang ini supaya bisa lebih paham lagi kayak gitu. Mungkin segitu dulu videonya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa.